kita ngelihat dari beberapa kajian, termasuk yang paling baru PISA sendiri, kemudian dari Center for Economic Education, mengatakan 20 tahun terakhir ini memang pendidikan Indonesia stagnan. Karena kemampuan membaca dari tahun 2000 sampai 2018 tidak ada peningkatan sama sekali, padahal anggarannya sudah kita bicara ribuan triliun untuk pendidikan. Ini yang butuh segera diperbaiki. Problemnya dunia pendidikan kita itu dari dulu nggak pernah punya blueprint, nggak pernah punya cetak biru. Jadi asal bikin program saja. Jadi ibaratnya kalau kita mau bangun rumah nggak punya blueprint, mau bangun 3 kamar jadinya cuma 1 kamar tapi anggarannya sama. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kalau kita bandingkan negara tetangga kita yang sangat kecil, nggak sampai sebesar Jakarta saja, untuk implementasi ICT-nya saja, teknologi pendidikannya saja mereka punya blueprint. Apalagi pendidikannya sendiri, sistem pendidikannya. Nah, kita ini yang 17.000 pulau, 200.000 sekolah, 50 juta siswa, 3 juta guru, nggak punya blueprint sama sekali. Itu yang membuat kita ini 20 tahun terakhir ya stagnan. Di era disrupsi ini, di era revolusi industri 4.0 ini, 65% dari siswa yang duduk di SD nantinya akan bekerja di bidang yang hari ini bidangnya aja belum ada. Itu kajian dari Forum Ekonomi Dunia. Jadi anak-anak itu memang harus didorong untuk menjadi pencipta kerja, bukan menjadi karena yang tersisa tinggal 35% nih. Yang 65% adalah bidang pekerjaan baru. Nah, untuk bisa berkarya di sana kan mereka harus menjadi pencipta kerja, bukan pencari kerja. Beliau kan konsepnya merdeka belajar. Gitu. Artinya memang harus dimerdekakan dulu. Kalau dibelenggu dengan berbagai macam aturan yang akhirnya tidak berujung ke peningkatan mutu, peningkatan SDM, ya akhirnya anggaran cuma menguap saja, tidak ada hasil. Secara konsep iya, kan gitu. Artinya kan tadi saya katakan secara konsep pasti beliau tahu yang dibutuhkan itu mencetak orang yang merdeka, orang yang kreatif, orang yang inovatif, kan begitu. Nah, tapi mengubah itu kan punya tantangan tersendiri, kan begitu. Nah, itulah yang sekarang Mas Menteri hadapi, dan sepertinya beliau akan butuh banyak bantuan, kan begitu, untuk tugas tersebut bisa tercapai dengan baik, karena tantangannya luar biasa, resistensinya luar biasa. Kalau UN jelas lah, apa artinya, saya sendiri juga selalu mengatakan UN itu ibarat timbangan yang rusak. Gitu. Ngasih angka tapi nggak sesuai dengan berat badannya, kan begitu. Jadi memang layaknya untuk diganti, kan gitu. Kita butuh alat ukur lain yang lebih objektif dalam mengukur kemampuan siswa, kemampuan sekolah, pemetaan, kan begitu. Itu yang dibutuhkan. Selama ini UN itu dianggap mau pemetaan, tapi sampai sekarang petanya masih peta buta, kan gitu. Kita belum lihat hasilnya. Jadi kalau kita melihat USBN dan RPP itu mirip, problemnya adalah memang kemampuan guru kita yang sangat rendah. Gitu. Jadi mulai dari dulu seleksinya guru itu tidak dipilih memang yang terbaik. Jadi kualitasnya yang memang butuh di-upgrade lagi, kan gitu. Jadi malah kebijakan ini akan mandek kalau Mas Menteri tidak segera membuat program pelatihan guru penggerak ini. Jadi kita harus malah menyaring yang guru-guru penggeraknya ini untuk menginfluence guru-guru yang lain. Ya, tantangannya membuat konsep merdeka orang-orang yang nggak merdeka. Jadi ini, kayak tadi lah contoh, UN diganti. Yang muncul di benak anak-anak kita adalah, hore nggak usah belajar, kan gitu. Nah ini sama, mahasiswa kita ini dengar kebijakan kampus mereka, hore kuliah cuma 5 semester, kan gitu. Jadi memang apa ya? Ini masih baru langkah awal yang bagus, tapi masih di awan, ya kan?
kita harus membumikan ini, kan gitu. Nah, untuk bisa membumikan ini, semua program yang bagus itu kalau nggak dikawal dengan juga SDM yang mumpuni, tim yang paham betul keinginan Mas Menteri, hasil yang dibutuhkan akan berat. Kampus Merdeka itu kebijakan yang sangat baik, yang sangat positif. Tapi tadi masih di awal. Membumikannya ini yang tidak mudah.